Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita. Keempat. Membaca kitab Silsilah Syarh Rasail karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, dengan tentunya masih kembali sambil kita memahami isi kitab ini, tentunya melatih baca kitab gundul. Baik, sekarang kita lanjut di matan. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Yang di atas garis dulu ya, selesaikan dulu satu poin baru kita dibawa ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, yang di atas garis, ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Sampai situ dulu, satu poin pertama. I'lam rahimakallahu, i'lam fil amr, rahimakallahu sebagai apa itu Abu Aisyah? Allahu fa'il. Kalau ka-nya antum, ka maf'ulun bih. Jadi ka, ki, ku itu pasti maf'ulun bih, sama dengan ha. Sama dengan ha. Jadi kan Allahu fa'il, berarti ka maf'ulun bih. Annahu yajibu, kalau yajibu fi'il mudhari. Alaina ta'allumu, ta'allumu itu yang membedakan. Lihat, perhatikan, diharokati karena muskilah, karena al muskil yuskal, yang muskilah diharokati. Kalau tidak ada muskilah jangan antum harokati. Ta'allumu ketika di dhammah sebelum terakhir, pastikan bukan fi'il mudhari. Paham kan? Ketika di dhammah sebelum terakhir dan awalannya ta, itu bukan fi'il mudhari, itu adalah masdar dari ta'allama yata'allamu ta'alluman. Dipahami kan? Paham kan? Itu masdar. Tapi dirofa, kalau dinasabkan kita bilang apa? Maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Tapi ini dirofa, berarti bukan itu. Ta'allumu berarti dia isim ya, karena masdar adalah apa? Isim. Itulah disorob, itu tujuannya kenapa dibagi isim fi'il, supaya ini isim. Ta'allumu khobar anna. Fa'il. Yajibu kan tadi fi'il mudhari, belum ada fa'ilnya. Ta'allumu mudhaf, arba'i mudhafun ilai, masaila kata terletak setelah angka 3 sampai 10 kan dijer sebagai mudhafun ilai. Tapi kenapa ini di fathah? Ismul ladzi la yansharif, dijer dengan tanda apa? Fathah. Iya. Terjemahannya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Walaupun untuk orang hidup, tidak apa-apa dibilang rahmat. Karena sebagian orang kadang bilang rahimakallah atau syekh rahimahullah. Masih hidup, kenapa antum bilang? Biasanya biar yang hidup butuh rahmat. Memangnya hanya yang mati butuh rahmat? Iya kan? Yang hidup juga butuh rahmat. Seperti Syekh Utsaimin, dia ngajar buku
Qaidul Mutlaq dia bilang qala al-muallif rahimahullah, dia sendiri yang tulis. Tapi dia bilang apa? Rahimahullah, dia sendiri. Paham kan? Jadi ilam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu bahwasannya yajibu wajib alaina atas kita ta'allum belajar, iya, wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Kenapa al-ilmu? Khobar. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Jadi wajib antum ketahui bahwa yang wajib bagi kita pertama adalah berilmu. Itu kewajiban pertama. Ini ditegaskan oleh Syekh di sini. Wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama, ilmu. Yang wajib kita ketahui, kita harus berilmu. Dipahami nih? Yang wajib kita ketahui, kita harus berilmu. Dah? Antum bisa pahami ini perkataan? Dengan paham ini saja, ini bantahan terhadap orang yang apa? Yang wajib pertama berdakwah. Bukan, berilmu dulu. Iya, gampang itu berdakwah nanti. Iya, yang pertama yang wajib apa? Berilmu. Iya, Abu Aisyah ya? Iya, sudah bisa dibantah nih? Oh, sudah. Iya. Kewajiban pertama adalah apa? Berilmu. Apa maksud ilmu tentang apa? Yang wajib. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil, bukan kenal dengan adat istiadat. Jadi mengenal Allah, mengenal Nabi, siapa Allah, siapa Nabi kita, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini kewajiban pertama. Ini kewajiban pertama. Baik, sekarang kita baca di bawah. I'lam rahimakallah, nomor 2 ya. Qauluhu i'lam. Kalimatun tushiru ndak fi'il mudhari ilal ihtimami majrur bil maudu'i. Baca itu majrur juga. Faida qala fi'il madhi mu'rab mabni di atas fathah. Kalau saya sambung dengan waw, dhamma. Qalu, kan begitu. I'lam, kalau itu enggak? Fil amr, mabni mu'rab di atas sukun. Fa ma'nahu annal amra, isimnya anna, alladhi sayulkihi asalnya pertanyaannya dulu, apa ini? Fi'il atau isim? Di belakangnya tuh sayulkihi fi'il. Dari mana antum tahu? Santa, walaupun muka takut ya. Karena diawali oleh sin, betul. Sayul. Berarti ini kata setelahnya adalah siapa? Fi'il, karena ada sin. Yulki. Mana tandanya fi'il? Ini kan fi'il mudhari. Nah, marfu atau mansub ini? Marfu. Mana domanya? Antum tanya sebelah. Mana domanya? Muqaddar, disembunyikan. Kenapa sembunyi? Thiqol. Bah, betul. Sayulki, jadi asalnya sayulkiuhu. Tapi karena dhamma berat di atas ya, akhirnya sayulkihi. Adapun hi kan dhamir. Dia sesuai dengan sebelumnya. Karena sebelumnya ya, maka dia di kasro. Sayulkihi alaika amrun. Indah.
Amrun. Kalau ditanya memang hilang ya. Pokoknya sampai tidak hilang itu di otak. Amrun. Hah? Pindah. Hah? Apa? Ada dia bilang ucapkan. Apa? Fi amrun fi'il alamat isim tanwin. Jadi tidak mungkin ini amrun fi'il. Jangan pernah berhayal saja, jangan. Karena kalau ditanwin pastikan isim. Begitu. Paham kan? Amrun bukan fi'il. Isim. Fa'il. Mana fi'ilnya? Yulki. Kan itulah tadi itu ditahu. Itu fi'il. Berarti butuh fa'il. Jadi amrun fa'il. Ya. Sayulkihi alaika amrun fa'il. Muhimmun. Tidak? Pahami? Na'at. Dari mana antum tahu? Nakiro ahsanta. Fahadihi. Hadihi Ustaz? Mubtada. Kenapa tidak di dhamma Ustaz? Isim mabni, isim isyarah. Jadi dia sebenarnya rofa, mubtada. Fahadil kalimatu. Oh, sampingnya tidak boleh tanya ya. Dia sudah tegaskan kemarin, tidak mau ditanya. Ya. Indah. Bab. Dari mana antum tahu? Yang di seberang. Beral. Setelah isim isyarah. Jadi dia apa? Badal. Tadullu. Fi'il mudhari. Kenapa dirofa? Ala aham, karena tidak ada alat penasab dan penjazm. Ala ahammiyatil maudu'i. Ahammiyati majrur karena al maudu'i. Masih antum? Mudhof ilaih. Dari mana tahu? Ahsanta, nakiro ma'rifah. Allati yabda'u biha fihi. Yabda'u fi'il mudhari. Ahsanta. Iya. Biha fihi, kata-kata mabni. Baik. Terjemahannya. Qauluhu, perkataan penulis di matan di atas maksudnya. Ini perkataan Syekh Shalih Fauzan di sini, rahimahullah. Kalimatu i'lam, i'lam ini, kata ini i'lam yang artinya tadi saya sudah terjemahkan di atas, ketahuilah, ini kalimat kata tusyir, memberikan isyarat. Memberikan isyarat atau kita katakan mengisyaratkan ila kepada al-ihtimam, perhatian. Memberikan isyarat, mengisyaratkan kepada perhatian bil maudu, terhadap pembahasan. Artinya kalau Anda begini, ketahuilah, apa yang langsung? Wih, berarti harus saya tahu. Paham ini? Menunjukkan makna apa? Perhatian. Atau bisa dikatakan litambi. Tahu tambi? Antum lagi serius? Untuk apa itu? Sama begitu. Untuk memberi supaya antum apa? Perhatian terhadap apa yang disampaikan. Dipaham kan? Terhadap pembahasan yang beliau akan lemparkan sebentar. Faida qala, maka apabila dia berkata, ilam, ketahuilah. Fama'nahu, maka artinya annal amro, bahwasannya perkara alladhi yang akan yulkihi, ya akan beliau lemparkan, akan beliau berikan alaika kepadamu, amrun adalah perkara muhimun, perkara yang apa? Penting. Ini kata amrun tadi kita i'rab fa'il, bisa juga antum i'rab sebagai khobar anna, tapi kan jauh. Paham kan? Tapi kan apa? Hukumnya apa? Jauh. Iya. Fahadhil kalimah, amrun tadi perkara yang muhim, penting.
perkara yang penting. Fahadihi al-kalimah, maka kata ini, kalimah kan kata. Kata ini tadullu, menunjukkan ala atas ahamiyah, pentingnya al-maudu, pentingnya pembahasan. Maudu pembahasan. Allati yang ya bada'u, beliau memulai biha dengannya fihi, pada tulisan ini. Nah, menunjukkan pentingnya ini perkara yang kita akan ketahui. Wa makna i'lam, dan makna, wah sekarang baca, wa makna i'lam fi'lun amrun. Bisa juga kita baca fi'lu amrin. Nanti insya Allah kita akan baca di buku di atas lagi, bahwasanya dia bisa 3 bacaan. Bisa antum pilih salah satu. Fi'lu amrin. Kenapa fi'lu? Kenapa saya bilang fi'lu dhammah gitu, Pak? Apa? Khobar. Dari mana kita tahu, Pak? Titik 2, betul. Alhamdulillah. Fi'lu amrin. Kalau amrin, apa rezeki? Mudhafun ilaih, ditakdirkan makna min. Minal ilmi. Kalau ilmi, kemasukan huruf jar siapa? Ilmi. Huruf jarnya mana? Siapa? Min. Baik, betul. Ai ta'allam. Ta'allam. Wal ilmu huwa idraku. Sampingnya idraku. Khobar, dari mana tahu? Setelah domir, itu huwa. Idraku syai'i. Antum, atir. Mudhafun ilai. Alama huwa alaihi fil waqi'i. Antum, Abdurrahman. Karena fi, betul. Au tasawwuru. Tasawwuru berarti masdar karena di doma sebelum terakhir kan. Au tasawwuru, kenapa dia di doma? Karena ataf ke idrok, jauh. Paham ya? Ataf ke mana? Ke idrok, sesama masdar. Karena idroku masdar dari adroka yudriku, idrok. Sementara ini juga masdar dari tasawwaro ya tasawwaru, tasawwuron. Paham ya? Au tasawwuru syai'i. Syai'i mudhafun ilai. Ala tabakil waqi'i. Tabaki karena al-waqi'i, karena betul, nakiro ma'rifah. Sudah bisa nih pekan depan ini. Ya sudah lancar deh. Iya. Wa makna, saya terjemahkan. Wa makna dan arti i'lam, arti kata i'lam itu fi'il amr dari kata al-ilmu, kan dari kata alima ya'lamu ilman i'lam, fi'il amrnya. Paham gak ini? Jadi dia fi'il amr dari kata apa? Ilmu. Iya? Ai ta'allam, maknanya ta'allam, ketahuilah, pelajarilah. Paham makna ilm? Pelajarilah, ketahuilah. Wal ilmu, apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu adalah huwa idrakus syai', mengetahui sesuatu. Jadi kalau antum ditanya apa itu ilmu? Inilah ilmu. Namanya ilmu itu adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu. Ala ma huwa alaihi, di atas ma apa yang huwa dia di atasnya, di atas apa yang dia berada di atasnya, fil waqi, berdasarkan kenyataannya. Jadi mengetahui sesuatu berdasarkan kenyataan, itulah ilmu. Kalau ada orang mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bukan ilmu.
Paham gak ini? Jadi namanya ilmu itu apa? Kita tahu sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Paham kan? Ini ilmu namanya. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Atau pengertian lain, pengertian kedua untuk ilmu. Pengertian kedua untuk ilmu, tasawwurus syai', tergambarnya sesuatu ala tabaqil waqi, sesuai dengan kenyataan. Jadi antum punya gambaran, antum enggak lihat. Paham ya? Enggak lihat, tapi digambarkan kepada antum itu sesuatu sesuai dengan apa? Kenyataannya. Dipahamkan? Itu namanya apa? Ilmu. Paham kan? Dari sini nanti bisa diketahui apa yang dibawakan oleh penulis ini, oleh Syekh. Pengertian ilmu itu terbagi dua, sebagaimana dijelaskan oleh ulama lain. Ada ilmu doruri, ada ilmu nadori. Ilmu doruri itu kita langsung tahu, tidak bisa kita tolak. Paham kan? Ya. Dan ada ilmu nadori, kita tahu setelah kita nador. Tahu antum nador? Setelah antum lihat, antum bisa tahu. Nah, nanti bisa di situ, karena ada ilmu yang diusahakan dan ada ilmu yang langsung ada. Iya. Jadi itulah ilmu. Kemudian kata beliau, wa idraku mubtada, asy-syai'i mudhafun ilaih, ala khilafi majrur, ma huwa alaihi fil waqi'i. Antum lagi majrur lagi, kenapa? Fi. Au tasawwurus syai'i. Kalau syai'i sama. Ala khilafil waqi'i. Khilafi apa sih? Kenapa? Ala al-waqi'i mudhaf nilai. Huwal jahlu khabar dari huwa diddul ilmi. Diddu. Assalamualaikum. Diddu. Hah? Cepat. Mubtada. Banyaknya ini disebut. Alhamdulillah. Belum. Enggak tahu. Masya Allah. Oi, hilang ya, langsung buram ya. Iya, Masya Allah. Baik, betul. Tidak apa-apa. Itu dia. Huwal jahlu huwa diddul ilmi. Sudah lihat? Ujung paragraf. Tunjukkan dulu, tapi jangan kasih tahu apa dia. Huwal jahlu huwa diddul ilmi. Sudah lihat? Al-diddu. Khobar, dari mana antum tahu? Dengan domir huwa. Baik. Kalau al-ilmi? Mudhafun ilaih. Alhamdulillah. Hilang di HP ya? Kabur langsung ya? Masya Allah. Baik. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Kata beliau rahimahullah, terjemahannya, idraku syai', mengetahui sesuatu, ala khilafi, yang berbeda dengan ma huwa alai fil waqi, dengan yang berbeda dengan apa yang dia berada di atasnya secara kenyataan, lawannya, ya, atau tasawwur syai', tergambarnya sesuatu ala khilafil waqi, yang berbeda dengan kenyataan, huwal jahal. Inilah dibilang bodoh. Inilah apa? Bodoh, karena dia tahu sesuatu tapi apa? Tidak sama dengan kenyataannya. Inilah dibilang apa? Jahal. Apa itu jahal? Diddul ilm, lawan dari ilmu. Apa itu jahal? Diddu, lawan dari ilmu. Ilmu tadi apa?
mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau ini dia mengetahui sesuatu tapi menyelisih kenyataan. Jadi dia tahu tapi tidak sama dengan kenyataannya. Paham kan? Qauluhu rahimakallahu, qauluhu rahimakallahu hada du'aun. Hada antum hada khobar mubtada. Ya, kalau bukan khobar mubtada ya. Baik, mubtada. Betul, di awal kalimat kan. Karena khobar titik dua rahimakallah. Iya. Hada mubtada. Kenapa tidak di dhammah, saudaraku? Kan mubtada kan di dhammah. Mabni. Baik. Du'aun. Hah? Hah? Bukan badan. Kan hada isim isyarah. Santa, karena tidak Alhamdulillah, harus yakin pada dirinya. Iya, karena tidak beral. Kan syaratnya kan isim isyarah beral baru apa? Badal. Baik, betul. Khobar li talibil ilmi. Talibi karena li al ilmi mudhafun ilaih. Kenapa bisa? Nakira ma'rifah. Fasyaikhu, syaikhu mubtada, betul. Yad'u, kalau yad'u Ustaz, hah? Fi'il mudhari. Kenapa anda nampak dhammahnya? Karena muqaddaro. Kenapa, apa alasannya? Ta'adzur, thiqal. Ingat, waw sama ya thiqal. Karena thiqal, jadi asli yad'u. Li talabatil ilmi. Li talabati. Kenapa talabati, Pak? Kenapa? Li al ilmi, Pak. Masih kita mudhafun ilaih, mantap. Iya, bi an yarhamahum. Yarhama. Kenapa dibaca ma? Karena ada alat penasab, betul. Alat penasab, bukan anna. Kalau setelahnya fiil, an. Kalau setelahnya isim, anna. Bedakan itu caranya. Jadi itu caranya. Jadi ini kesama gundulnya. Anna atau an? Lihat setelahnya. Kalau isim, anna. Kalau fiil, an. Paham ini? Jelas? Bi an yarhamahumullahu. Samping Allahu. Kalau hum maf'ul bi. Saya kira mudhafun ilaih. Iya, barusan ada fi'il mudhafun ilaih kepada dhamir. Baik, maf'ul bi. Wa an yulkiya. Yulkiya. Kenapa di fathah? Ada an. Nah, ini kan mutal akhir. Kenapa nampak? Karena bisa menerima. Karena ringan. Nah, dia kan disembunyikan cuma doma saja yang kita ambil itu pak. Bi'an, jadi dinampakkan harokatnya. Wa an yulkiya alaihim rahmatahu. Kalau rahmatahu sebagai apa? Kenapa mansub? Sampingnya antum, saudaraku itu. Rahmatahu. Fa'il. Ingat, fa'il itu marfu. Ini rahmata. Marfu atau mansub itu? Marfu atau mansub itu? Mansub. Berarti bukan fa'il. Karena fa'il marfu. Pak Rizky? Maf'ulun bi, karena yulkiya. Fi'il kan? Fi'il, paham kan? Sudah ada fa'ilnya. Iya, ya rahmatahu mansub karena maf'ulun bi subhanahu wa ta'ala. Fa'ada
Hada antum atir mubtada. Fihi at-talattufu Abdurrahman. Fahada mubtada. Fihi at-talattufu khobar. Kenapa enggak badal padahal dia beral? Karena enggak langsung. Kan syaratnya harus terletak langsung. Jadi kalau terpisah lain lagi i'rabnya. Jadi dia tetap dibilang apa? Khobar. Dipahami ini? Alhamdulillah, karena dipisahkan oleh fihi. Minal muallimi. Kenapa? Min tawa. Bil muta'allimi. Antum? Kenapa juga? Bi. Wa annahu yabda'u bil kalami at-thayyibi. Nah, iya, ma'rifah. Wa du'ai. Sampingnya. Kemana? Ke kalam. As-solihi sebelah di belakangnya. Nggak ada sangka kalau langsung ke belakang. Iya. Iya. Waddu'ai as-solihi. Nah, dari mana tuh tahu? Yang sembarang. Nakiro nih. Lihat baik-baik. Ada al atau tidak? Ada al enggak? Ada al enggak? Ada. Nakiro atau ma'rifah? Kalau ada al ma'rifah. Iya. Kan kalau tidak ada al nakiro, kalau ada al ma'rifah, berarti susunannya nah, kenapa? Iya, karena ma'rifah, betul. Hatta yu'athiro dibaca ro, dinasab dengan an yang disembunyikan setelah hatta, bukan dinasab dengan hatta. Dipahami ini? Jadi kalau ada hatta masuk pada fi'il mudhari, fi'il mudharinya dinasab. Tapi ingat, khusus fi'il mudhari. Kalau isim, malah isimnya dikasroh karena hatta huruf jar. Karena hatta ini huruf jar. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari setelahnya, maka fi'il mudhari dinasab. Tapi pertanyaannya, siapa yang menasab? Nah, ini huruf jar. Maka menasabnya adalah an yang disembunyikan setelah hatta. Nanti kita akan tahu insyaallah di tufah. Di buku dasar sengaja saya tidak kasih, dan nanti di tufah supaya tidak repot dipikirkan dulu. Iya. Jadi hatta yu'athira dalika fihi wa yuqbila ala wa yuqbila atop ke yu'athira. Paham ya? Ya. Wa yuqbila ala muallimihi amma idza bada'a apa itu dibilang? Fi'il madi mudhari? Madi. Al muallimu apa itu? Fa'il. Bil kalami karena jar. Al qasi. Nah, mana kasrohnya? Muqaddar. Kenapa? Sikol. Kenapa sikol? Ringan. Kenapa sikol ringan? Kenapa sikol? Karena ringan. Sikol itu berat. Kenapa? Karena ringan. Berat. Kenapa berat? Karena ini adalah isim mangkus. Iya kan? Disembunyikan karena sikol. Berat. Iya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Kesalahan itu membuat kita nanti dewasa dalam baca kitab. Wal kalamu ghairul munasibi
fa inna hada yunafiruhu. Sampai situ. Ya, yunafiruhu fil mudhari. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, sampai situ. Kata beliau rahimallah, qauluhu, perkataan penulis, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hada doa, ini adalah doa. Ini adalah apa? Doa. Li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Fasyaikhu, maka syekh yad'u, mendoakan. Syekh mendoakan li talabatil ilmi, untuk para penuntut ilmu, bi an yarhamahumullah, dengan semoga mereka dirahmati oleh Allah. Ini doanya syekh. Wa an yulqiya alaihim rahmatahu subhanahu wa ta'ala, dan semoga dia Allah memberikan kepada mereka rahmatnya. Rahmatnya sudah bahasa kita ya. Fahada, maka ini fihi, di dalamnya terdapat talattuf, lemah lembut, minasyekh, dari fahada minal muallim, dari pengajar. Muallim, pengajar. Bil muta'allim, terhadap pelajar. Tambahan tak, beda artinya. Ini terdapat kelembutan dari pengajar terhadap siapa? Pengajar. Wa annahu, dan bahwasanya beliau yabda'u, memulai, bil kalam, dengan ucapan at-thayyib, dengan ucapan yang bagus, dengan ucapan yang baik, wa du'a'is salih, dan doa yang baik, hatta yu'athiru dzalika fih, sampai berpengaruh hal itu padanya. Karena orang kadang kalau kita doakan senang ya. Ketika dia sudah senang, mudah baginya untuk menerima apa? Yang benar. Paham kan? Beda kalau langsung dimulai dengan kemarahan. Dipahami ini? Iya. Ini akan berpengaruh padanya. Wa yuqbil ala muallimihi, dan dia akan menghadap kepada pengajarnya. Ini kalau didoakan dulu. Ini masya Allah saya didoakan. Ya kan? Dia akan menghadap kepada siapa? Pengajarnya. Wa amma, adapun ida bada'al muallimu, adapun kalau pengajar bada'a, memulai, bil kalamil qasi, dengan ucapan yang keras, di awal langsung marah-marah, ya. Di awal langsung marah-marah, tanpa senyum, iya, tanpa senyum. Pokoknya yang datang berdiri kok. Ah, gimana itu? Iya, jadi besok, iya, kayak yang terakhir itu. Iya, jadi bil kalamil qasi, dengan ucapan yang keras. Wal kalamil ghairil munasib, dan ucapan yang tidak pas. Itu fa inna hadza, maka ini yunafiruhu, akan membuatnya lari. Betul kan? Akan membuatnya apa? Lari. Tapi kalau dimulai dengan ucapan yang lembut, ucapan yang cocok dengannya, yang sesuai dengannya, maka itu akan membuat dia apa? Tinggal dan bertahan. Paham kan? Makanya kadang sebagian orang ada yang berbuat baik, misalnya di masa Nabi, sahabat sudah marah-marah, tapi Nabi masih bilang biarkan. Nah, iya biarkan. Seperti kisahnya siapa itu? Orang Arabi, Badui, yang datang ke masjid, dia kencing di masjid. Para sahabat sudah marah-marah karena ini orang kencing di masjid. Nabi bilang biarkan sampai dia selesai. Setelah itu disuruh siram. Orang Arab Badui itu bilang, ya Allah ampunilah saya dan Muhammad, jamil mereka. Kenapa itu? Karena ini dari ucapan yang baik. Tapi Nabi juga tidak menyalahkan para sahabat. Itu biasa.
hal biasa, karena namanya orang tahu, pasti dia ketawain orang yang tidak tahu kan begitu, karena lucu. Itu hal biasa. Itu hal apa? Biasa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kita juga senang orang bisa ketawa kan? Iya kan? Iya, alhamdulillah. Iya, jadi enggak ada masalah. Semuanya tidak ada apa? Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah faedah dari ucapan rahimakallah. Ini Masya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi di hari Sabtu dengan membaca lanjutannya itu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون